Atau mungkin juga karena dianggap kayak orang sakit atau memberatkan gitu. Entah itu dianggap beda karena pola makannya yang teratur, atau karena setiap memakan disuntik insulin malah dilihatin sama orang kayak alien. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di Catatan Syakir. Pernah gak teman diabetes sih dapat pertanyaan, gimana sih rasanya diabetes? Kalau aku sih jawabnya rasanya happy dong, enjoy banget dan gak ada acara pusing kontrol ini kontrol itu. Pokoknya seneng lah. Tapi itu semua kalau kita udah berhasil lewatin tahap sedih, down, dan stres karena menghadapi challenge dan juga hal yang gak mengenakan lainnya selama perjalanan dengan diabetes. Soalnya, ya sama seperti kebanyakan hal di dunia ini, menghadapi diabetes juga terdapat fase-fasenya tersendiri. Di mana untukku, setiap fasenya itu hadir dengan tantangannya masing-masing. Di sini aku bakal bagi menjadi 3 fase utama yang akan dimulai dengan fase 1. Diagnosis. Tahap yang paling awal dan tentunya juga berat. Rasanya overwhelmed dan takut gitu. Apalagi waktu pertama kali dengar dokter bilang, kamu sekarang udah terdiagnosa diabetes tipe 1 dan sekarang butuh suntik insulin. Rasanya langit runtuh dan dunia seketika berhenti. Really? Emang kayak lebay, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Dan itu bukan berdampak buat aku yang terdiagnosa aja, tapi juga buat orang tuaku dan keluargaku. Shock lah pokoknya. Sesuatu yang asing, yang gak pernah kita alami sebelumnya, tiba-tiba menimpa diri kita sendiri. Tapi disinilah kita coba untuk belajar menerima. Untuk gak denial, karena semakin lama kita denial, maka semakin lama kita bisa dapat dan terbiasa dengan penanganan yang tepat. Saat itu ya aku coba belajar untuk meyakinkan diri bahwa di setiap kesulitan itu pasti hadir solusinya. Barulah setelah ini kau bisa lanjut ke fase selanjutnya, yaitu 2. Mengenal diabetes dan self-management. Ini adalah fase yang termenguras kesabaran, energi, dan waktu tentunya. Pokoknya terter lah. Tapi, kalau fase ini di skip gitu aja, wah, nyerah. Setelah bisa menerima kondisi di fase pertama tadi, aku dan Bunda di fase ini mulai belajar untuk master penanganannya, gimana cara atur pola makan, suntik insulin, dan juga aktivitas sehari-hari. Barulah setelah itu kita coba untuk adjust atau menyesuaikan nih penanganannya sesuai dengan kemampuan kita yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan dasarnya. Lalu, yang penting lagi di tahap ini, aku melatih diri untuk be kind to ourselves. Untuk gak ekstrim kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar ekspektasiku. Kayak misalnya, aku udah atur pola makan nih sesuai dengan yang ditetapkan. Tapi waktu aku cek IDS, itu hasilnya masih aja tinggi. Nah, di saat-saat seperti itulah, aku harus telah dulu situasinya seperti apa, terus apa tuh kira-kira yang bikin IDS ku jadi tinggi, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu, aku coba untuk koreksi insulin atau koreksi perilaku, sehingga kejadian itu gak keulang lagi. Gitu. Seperti yang aku bilang tadi, buat aku sendiri, ini adalah fase yang memang butuh banyak kesabaran. Karena, kedepannya ini bakal menjadi bekal untukku supaya bisa berdamai dengan diabetes. Dengan aku lebih kenal dan lebih menerima keadaan, aku jadi gak takut lagi buat dianggap berbeda oleh orang lain. Entah itu dianggap beda karena pola makannya yang teratur, atau karena setiap memakan disuntik insulin malah dilihatin sama orang kayak alien, atau mungkin juga karena dianggap kayak orang sakit atau memberatkan gitu. Karena buat aku, sebelum kita mau orang lain untuk menerima atau melihat kita seperti apa yang kita mau, kita harus bisa dulu untuk menerima diri kita sendiri. Habis itu apa? 3. Maintenance. Mempertahankan kebiasaan baik yang sudah ditanamkan sebelumnya dengan cara terus update dengan ilmu dan pengetahuan baru yang bisa bantu untuk kontrol gula darah. Dengan aku dan Bunda yang udah lebih terbuka dan lebih selektif untuk menerima informasi baru kayak misalnya tentang cara mengatur pola makan, jenis makanan, atau bahkan jenis terapi. Aku jadi bisa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tubuh dan juga perkembangan zaman. Jadi gak gitu ketinggalan gitu. Dan juga aku jadi bisa disiplin dengan pola-pola yang harus diterapkan tanpa harus terlihat kaku. So, emang penting banget sih untuk keep updated.
Udah ngomong panjang lebar nih. Jadi gimana sih rasanya diabetes? Dari awal sampai ke titik ini, jujur rasanya campur aduk. Tapi, most of all, aku bersyukur karena masih diingatkan betapa pentingnya kesehatan dan juga pola hidup melalui diabetes yang bisa dikontrol ini. Masih bisa diberi kesempatan untuk menghargai hidup dan juga nikmat dari Allah. Lah, emang diabetes itu gampang ya? Kata siapa? Enggak lah. Tapi, kita dikasih challenge ini sama Allah karena kita mampu. Jadi, untuk teman-teman diabetes lainnya, tetap semangat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu jaga kondisi kita. Jangan down atau misalnya kundung lah kalau bahasa Sunda. So, stay healthy and stay safe ya semuanya. Aku Sultan. Sampai jumpa di catatan Syakir berikutnya.